Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada pertemuan kali ini mengenai uji perbandingan rata-rata perlakuan. Pada uji ANSIRA atau uji ANOVA, fokus pengujian kita ditujukan untuk mengetahui status hipotesis mengenai derajat pengaruh faktor perlakuan secara keseluruhan ya. Perlu digarisbawahi ini secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, kita ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata hasil pengujian secara keseluruhan yang terjadi akibat faktor perlakuan. Jadi kalau kita melakukan uji ANSIRA atau ANOVA, nah faktor perlakuan tersebut nanti hasilnya apakah berbeda nyata atau berbeda tidak nyata secara keseluruhan. Tapi kita tidak bisa mengetahui apakah suatu perlakuan misalkan A dan suatu perlakuan B, apakah perlakuan A dan B ini berbeda nyata atau tidak. Yang kita ketahui hanya seluruh perlakuan yang kita uji itu berbeda nyata atau tidak ya. Nah, kalau diuji perbandingan rata-rata perlakuan, fokus pengujian kita itu ditujukan untuk mengetahui status hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan rata-rata hasil pengujian antar masing-masing perlakuan. Nah, jadi bedanya seperti itu ya. Ini kita bisa mengetahui antar masing-masing perlakuan. Jadi secara sederhana, pada uji perbandingan rata-rata perlakuan ini akan diuji apakah perlakuan I berbeda nyata atau tidak nyata dengan perlakuan J. Untuk semua I dan J yang kita uji. Jadinya kita melakukan uji, kita melakukan percobaan, semua perlakuan itu akan kita ketahui setiap pasang perlakuan itu dia berbeda nyata atau tidak nyata. Nah, catatannya di sini, kalau misalkan ada sebanyak P perlakuan, pasangan perlakuan yang akan kita uji itu adalah sebanyak P kombinasi 2 ya. P kombinasi 2 ini adalah banyaknya pasangan perlakuan yang akan diuji jika ada sebanyak P perlakuan. Nah, untuk penyajian hasil uji perbandingan rata-rata perlakuan di sini kita akan menggunakan notasi garis dan notasi huruf. Nah, notasi garis ini cara melakukannya adalah kita berikan garis lurus pada perlakuan-perlakuan yang tidak berbeda nyata. Jadi garis lurus ini kita berikan ke perlakuan-perlakuan yang tidak berbeda nyata. Nah, perlakuan yang berbeda nyata kita tidak beri garis. Selanjutnya kalau notasi huruf, pemberian huruf pada masing-masing perlakuan kita ini bisa didasarkan pada penyajian hasil notasi garis. Jadi setelah kita menyajikannya dengan notasi garis, kita bisa menyajikannya dengan notasi huruf dengan didasarkan hasil dari penyajian notasi garis ini. Kita berikan huruf A pada garis lurus yang pertama, kemudian huruf B pada garis lurus yang kedua, huruf C pada garis lurus yang ketiga, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, apabila suatu perlakuan dilalui oleh garis pertama dan garis kedua, maka notasinya AB. Kalau dilalui oleh garis pertama, kedua, dan ketiga, berarti notasinya ABC. Seperti itu ya. Nah, lebih lanjut, perlakuan yang tidak dilalui garis itu diberikan huruf selain huruf-huruf pada garis. Jadi misalkan ada 3 garis, berarti ada A, B, dan C. Nah, terus ada perlakuan yang tidak dilalui garis sama sekali, berarti nanti dia notasinya adalah D. Seperti itu ya. Oke, uji yang pertama adalah uji beda nyata terkecil atau biasa disingkat BNT. Kalau dalam bahasa Inggris adalah Least Significant Difference Test atau LSD. Nah, kita harus mengetahui hipotesis dari uji ini. Hipotesisnya untuk setiap pasangan perlakuan I dan J
H0-nya adalah mu I sama dengan mu J. Mu ini adalah rata-rata ya. Rata-rata perlakuan I sama dengan rata-rata perlakuan J. Atau H0 ini kalau kita bahasakan itu artinya adalah perlakuan I dan J tidak berbeda nyata. Kalau H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Atau kalau dibahasakan menjadi perlakuan I dan J itu berbeda nyata. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah melakukan uji BNT. Yang pertama, menghitung nilai mutlak selisih dari rata-rata perlakuan I dan J. Jadi kita hitung selisih perlakuan I dan J. Nah, tapi selisihnya itu kita mutlakkan. Jadi notasinya adalah DIJ. Misalkan ini adalah selisih dari rata-rata perlakuan I dan J, berarti DIJ sama dengan YI mutlak dari Y bar I dikurangi Y bar J. Nah, Y bar I dan Y bar J ini berturut-turut adalah rata-rata perlakuan I dan J. Langkah yang kedua adalah menghitung nilai BNT dengan taraf uji alfa, yaitu BNT alfa sama dengan T alfa per 2 dBg dikali SD bar. Nah, dengan dBg itu adalah derajat bebas Galat ya. Terus T alfa per 2 dBg itu adalah nilai peluang pada tabel T dengan taraf ujinya adalah alfa per 2 dan derajat bebasnya adalah dBg. Jadi kita melihat nilai T alfa per 2 dBg ini di tabel T ya. Kemudian SD bar itu adalah simpangan baku dari selisih rata-rata. Nah, ada dua jenis yaitu dengan ulangan yang sama. Rumusnya adalah SD bar sama dengan akar dari 2 KTG per R. Kalau ulangan yang tidak sama, itu SD bar sama dengan akar dari KTG dikali 1 per RI plus 1 per RJ. Misalkan ini adalah, berarti misalkan ini kita menguji perlakuan I dan perlakuan J ya, berarti 1 per RI plus 1 per RJ. Berarti kalau perlakuan 1 dan 3 berarti 1 per R1 plus 1 per R3, seperti itu ya. Nah, KTG itu adalah kuadrat tengah Galat. R itu adalah banyaknya ulangan pada setiap perlakuan, karena untuk ulangan yang sama pasti kan ulangannya sama untuk setiap perlakuannya, jadinya cukup R. Nah, kalau RI, RJ ini adalah banyaknya ulangan untuk perlakuan I dan J. Jadi siapa tahu perlakuan I dan J ini ulangannya tidak sama, jadi kita pisahkan gitu ya. Sebenarnya prinsipnya sama saja ya. Nah, catatan di sini untuk ulangan yang sama kita cukup menghitung satu nilai BNT ya, rumusnya yang tadi ini. Tapi untuk ulangan yang tidak sama, nilai BNT dihitung untuk masing-masing pasangan ya. Kenapa jadi misalkan kan ulangannya tidak sama, jadi ntar hasil dari SD bar ini, simpangan baku dari selisih rata-rata ini pasti juga akan berbeda untuk masing-masing pasangan. Jadi misalkan pasangan 1 dan 2 ulangannya 3 dan 4, tapi pasangan 1 dan 4 misalkan ulangannya 3 dan 5. Jadi kan nanti hasil SD barnya berbeda. Makanya kita perlu menghitung nilai BNT itu untuk masing-masing pasangan perlakuan jika ulangannya tidak sama. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan nilai rata-rata perlakuan. Boleh dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Terserah ya. Yang penting kita urutkan. Langkah keempat, membandingkan setiap selisih rata-rata perlakuan pada poin yang pertama, yang DIJ tadi, kita bandingkan dengan nilai BNT pada poin kedua. Kemudian kita ambil keputusan atau kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut. Jika DIJ lebih besar dari BNT alfa, maka terima H1. H1 itu artinya adalah perlakuan I dan J berbeda nyata pada taraf uji alfa ya, karena BNT alfa. Tapi jika DIJ lebih kecil atau sama dengan BNT alfa, maka terima H0. Arti H0 adalah perlakuan I dan J tidak berbeda nyata pada taraf uji alfa. Dan yang terakhir,
kita sajikan hasil uji dengan notasi garis dan notasi huruf. Kita langsung masuk ke contoh kasus pertama. Kita akan menggunakan contoh kasus 1 pada bab perancangan acak kelompok lengkap. Nah, lakukan uji BNT dengan taraf uji 5% untuk mencari pasangan perlakuan mana saja yang berbeda nyata dan yang tidak berbeda nyata. Lalu sajikan hasil uji dengan notasi garis dan huruf. Oke, hipotesis. Berarti kita ini menulis hipotesis untuk perlakuan IJ yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Untuk setiap pasang perlakuan IJ dengan I dan J itu 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 perlakuan ya di contoh kasus 1 rancangan acak kelompok lengkap. Nah, H0-nya mu I sama dengan mu J. Atau perlakuan I dan J tidak berbeda nyata. Dan H1-nya adalah mu I tidak sama dengan mu J atau perlakuan I dan J berbeda nyata. Langkah pertama kita menghitung DIJ untuk IJ 1, 2, 3, 4. Karena terdapat 4 perlakuan, kita ingin mengetahui berapa banyak pasangan perlakuan yang akan kita uji, yaitu dengan menghitung P kombinasi 4 kombinasi 2, yaitu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 minus 2 faktorial. Hasilnya adalah 6 pasangan perlakuan yang akan kita uji. Yaitu ada D12, hasilnya adalah 1,5, D13, 5,25, D14, D23, 24, D34. Nah, ada 6 ya. D12, D13, D14, D23, D24, D34. Nah, ini hasilnya tinggal dikurangkan saja. Ingat nilai mutlaknya ya. Jadi tidak ada minus. Selanjutnya kita menghitung nilai SD bar dan nilai BNT dengan taraf uji 5%. SD barnya adalah 2 dikali KTG kuadrat tengah galat. Kita bisa lihat di bab rancangan acak kelompok lengkap ya. KTG-nya adalah 1,94. Kemudian R atau banyaknya ulangannya adalah 4. Berarti 2 dikali 1,94 dibagi 4 adalah diakarkan, kemudian adalah 0,98. Lalu kita bisa mencari BNT di taraf uji 5% atau 0,05, yaitu berarti T alfa per 2. Alfa per 2 berarti 0,025. Kemudian DBG kita bisa lihat juga di bab rancangan acak kelompok lengkap, DBG-nya adalah 9 derajat bebas galat. Kemudian ini bisa kita lihat nilainya di tabel T. Baru dikalikan dengan 0,98. Ini hasilnya adalah 2,262 ya di tabel T. Baru dikalikan 0,98 dan hasilnya adalah 2,217. Lalu kita urutkan nilai rata-rata perlakuan. Kalau di sini saya mengurutkan dari kecil ke besar ya. Kecil 3,25, 4,5, 4,75 sampai 8,5 atau A, D, B, C ya. Di sini jangan bingung walaupun di situ notasinya adalah A, D, B, C berarti notasinya adalah A, B, C, D, maksud saya berarti di situ A adalah perlakuan 1, B adalah perlakuan 2, C adalah perlakuan 3, D adalah perlakuan 4 ya. Atau di sini adalah 1, 4, 2, 3. Oke? Jadi nggak usah bingung dengan notasi. Tapi kalian kalau misalkan mau nulis di sini D, A, B, D, A, C, D, A, D, itu boleh. Nggak masalah, hanya notasi. Yang penting tidak bingung ya. Nah, kesimpulannya sekarang kita bandingkan DIJ untuk setiap DIJ dan BNT-nya. D12 itu adalah 1,5 dibandingkan dengan BNT 2,217. Berarti lebih kecil ya. D12 lebih kecil dari BNT 0,05. Itu berarti perlakuan 1 dan 2 tidak berbeda nyata. D13 itu adalah 5,25 dibandingkan dengan 2,217. Berarti D13 itu lebih besar dari BNT 0,05. Berarti perlakuan 13 berbeda nyata. D14 itu lebih kecil. D14 itu adalah 1,25 dibandingkan dengan BNT 2,217 berarti lebih kecil D14 dibandingkan BNT 0,05 berarti perlakuan 1 dan 4 tidak berbeda nyata. Dan seterusnya ya seperti itu ya. Nah, lalu kita sajikan hasil ujinya.